mekanisme komunikasi antara FTP server dengan FTP client. Secara umum, FTP client harus meminta koneksi terlebih dahulu kepada FTP server untuk menghubungkan antara FTP server dengan FTP client, sehingga dibutuhkannya sebuah koneksi. Bila koneksi antara keduanya telah terhubung, maka akan terjadinya pertukaran data seperti upload dan juga download pada kedua FTP tersebut. Tetapi FTP client harus meminta sebuah request terlebih dahulu sebelum terjadinya pertukaran data. Lalu setelah meminta request, maka baru terjadi juga pertukaran data. Pada FTP ini bisa menggunakan dua mode, yaitu mode aktif dan juga mode pasif. Pada mode aktif, di mana klien mulai menyimak koneksi data yang datang dari port M. Kemudian klien akan mengirimkan sebuah komen port M untuk menginformasikan kepada server port yang mana harus disimak. Untuk mode pasif, bila klien atau berada di balik sebuah perlindungan firewall atau tidak bisa terjadinya pertukaran data antar FTP, maka kita bisa menggunakan sebuah mode pasif ini. Dalam mode ini, klien menggunakan kontrol koneksi untuk mengirimkan perintah PASV kepada server, kemudian menerima alamat IP server dan juga nomor port server tersebut. Subnetting adalah suatu teknik dalam memecah suatu jaringan komputer menjadi sebuah subnetwork yang lebih kecil. Contoh pada subnetting seperti saat kita berada dalam suatu jalan, misalnya jalan A, terdiri dari 10 rumah. Maka dari jalan A tersebut pasti memiliki sebuah pemimpin, seperti misalnya ketua RT tersebut. Itu ketua RT-nya itu contohnya adalah suatu subnetting tersebut. Nah, maka akan dibagi-bagi nomor-nomornya biar supaya teratur dalam suatu rumah-rumah tersebut. Lalu bila ada datang rumah yang baru, biar supaya tidak terjadi beribut antara jalan tersebut, maka dibuat sebuah aturan agar rumah-rumah tersebut menjadi teratur dan juga menggunakan nomor-nomor rumah yang sudah tersedia. Itu adalah sebuah contoh dari sebuah subnetting. Untuk contoh dari sebuah setiap kelas-kelas yang ada di IP, saya sudah membuatnya. Pada kelas C, kita menggunakan sebuah IP 192.168.1.0, di mana CIDR-nya atau cluster inter domain routing yaitu 26. CIDR ini sangat penting karena untuk membantu kita mengetahui hasil dari IP tersebut. Setelah kita IP ini, lalu kita ubah menjadi bilangan biner atau bilangan 101010. 192 kita ubah jadi 111 sampai 8 dan juga seterusnya. Untuk menghitung suatu subnet dibutuhkan suatu rumus di mana 2 pangkat X. X itu dapat dari angka 1 terakhir dibalik angka 0 yang di belakang. Jadi 0 ada berapa? Ada 6. Berarti angka satunya ada 2. Jadi 2 pangkat 2. Jadi sama 4. Jadi jumlah subnetnya sama dengan 4. Ini untuk kelas C. Kalau untuk kelas C, cirinya ada 3. Angka 1 angka 111-nya ada 3. Ini contoh kelas C, dan juga IP-nya juga seperti ini, 192.168.1.0. Jadi ada 3 angka yang bukan 0. Ada 1, 2, 3 yang bukan 0. Itu ciri-ciri kelas C. Untuk kelas B, menggunakan IP 172.1.0.1.6.0.0. Nah, cirinya di sini ada 2. 1, 2, 0-nya ada 2. Jadi ada angka 1, angka 2. Itu untuk kelas B. Dan untuk CIDR-nya dari IP ini yaitu 18.
sehingga kita mendapatkan bilangan binernya 111 sampai 8 kali ini ya, 8 kali. Lalu kita hitung angka 1 terakhirnya ada berapa. Di sini ada angka 1 2, artinya cuma ada 2, sehingga jumlah subnetnya juga sehingga ada 2 dan dengan 4. Lalu juga di kelas A. Nah, ciri kelas A juga cuma 1. Di sini angka selain 0-nya cuma ada di bagian awal. Kalau di kelas B kan bagian yang angkanya ada angkanya selain 0 itu ada 2, sedangkan untuk kelas C ada 3 selain angka 0-nya. Ini kelas A saya ambil 10.0.0.0 dan CIDR-nya yaitu 16. Lalu kita ubah menjadi bilangan biner. Nah, pada bilangan biner ini berapakah jumlah subnetnya? Kita lihat ada 8. Kenapa 8? Karena di sini 0 0 0 0 0 0 dan angka satunya sebelah sini, jadi satu baris ini ada 8, sehingga jumlah subnetnya sama dengan 2 pangkat 8 sama dengan 256. Cloud computing yaitu suatu teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat data atau pusat server untuk melakukan pengolahan data. Hal ini dapat memudahkan bagi para pengguna karena para pengguna tidak perlu capek-capek untuk menginstal suatu aplikasi lagi, karena untuk melakukan pengolahan data dan juga untuk mengakses data kita dapat melakukannya secara online atau kita juga dapat menggunakan internet saja. Jadi ini sangat membantu sekali dalam penggunaannya. Manfaat yang ada pada cloud computing, yang pertama, media penyimpanannya terpusat pada server. Tentu saja servernya ini cukup luas ya, jadi tidak perlu khawatir. Lalu juga keamanan datanya sudah pasti terjamin. Lalu juga lebih murah dan juga tahan lama. Kenapa lebih murah? Karena kita tidak perlu capek-capek menggunakan media penyimpanan eksternal lagi, karena kita sudah bisa menggunakan media penyimpanan secara online, atau kita bisa melakukan akses atau pengolahan data secara online dengan menggunakan internet saja. Tentunya hal ini akan membuat kita lebih murah dalam melakukan pembiayaan. Lalu juga ada beberapa model yang ada dalam cloud computing. Yang pertama, private cloud. Di sini kita hanya bisa mengakses dalam secara khusus. Maksudnya misalnya dalam satu organisasi itu hanya organisasi tersebut saja yang menggunakan cloud tersebut. Biasanya private cloud itu berbayar ya untuk kelangsungan bisnis. Lalu ada juga community cloud. Di sini biasanya digunakan untuk para komunitas dan juga untuk instansi dan juga para organisasi, yang biasanya di sini untuk edukasi atau pembelajaran tersendiri para programmer. Lalu dan juga ada public cloud di sini, dimana semua orang dapat mengakses layanan cloud ini secara gratis tentunya. Dan juga ada hybrid cloud, dimana di sini gabungan antara private cloud dan juga public cloud, sehingga hanya beberapa instansi atau organisasi saja yang dapat menggunakan ini. Biasanya juga ini untuk kelangsungan bisnis tersendiri. Lalu juga ada struktur dalam cloud computing. Yang pertama, komputer front end merupakan komputer desktop biasa dan muncul di halaman depan interface kita. Lalu juga ada komputer front backend, di mana ini komputer skala besar yang biasanya berupa server komputer. Lalu juga ada penghubung keduanya, yaitu konektor antara
front end dan juga back end. Karena kalau back end berdiri sendiri itu nggak bisa, front end juga kalau berdiri sendiri tanpa back end nggak bisa tentunya. Maka dibutuhkannya suatu penghubung antara keduanya berupa jaringan LAN atau internet. Hacking adalah suatu kegiatan di mana seseorang melakukan penerobosan kepada program komputer milik orang lain. Hacking ini bertujuan untuk mengambil alih suatu komputer tersebut kepada pelaku kejahatan tersebut. Nah, maka dari itu kita harus menjaga sistem komputer kita agar tetap terhindar dari hacking tersebut. Lalu juga ada phishing. Phishing adalah suatu metode kejahatan di mana kita mengelabui suatu target dan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari target tersebut. Phishing istilah dari kata phishing yang artinya memancing. Tentunya hal ini adalah kita supaya memancing suatu target agar target tersebut menangkap umpan kita dan kita akan mendapatkan curian data-data yang telah kita dapat dari umpan tersebut. Maka dari itu setiap kita mengakses sesuatu kita harus berhati-hati, kali aja itu adalah suatu phishing dari orang lain. Lalu juga ada deepfake. Deepfake ini biasanya sering terjadi di mana suatu kegiatan di mana seseorang merubah tampilan halaman suatu website tersebut. Jadi misalnya dalam suatu website tersebut tampilannya diubah, misalnya website ini telah dihack oleh bla 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 bla. Nah, biasanya kan itu sering terjadi tuh. Biasanya karena demo lah, ada yang tidak puas lah, seperti kasus Telkomsel beberapa tahun kemarin tuh, yang Telkomsel karena mahal. Biasanya itu contoh kegiatan dari deepfake. Lalu juga ada carding, di mana ini carding adalah suatu kejahatan di mana seorang pelaku atau penjahat melakukan atau pencurian kartu kredit orang lain. Biasanya ini sering terjadi saat seseorang tersebut melakukan transaksi online. Saat melakukan transaksi online, seorang pelaku akan melakukan pencurian kartu kredit tersebut sehingga kartu kredit orang lain akan digunakan oleh pelaku tersebut untuk melakukan transaksi-transaksi, sehingga saat terjadinya pembayaran, kan biasanya kartu kredit kan pembayarannya di akhir. Saat melakukan pembayaran si targetnya bingung sendiri karena tidak tahu menahu kenapa kartu kreditnya jadi bengkak, padahal itu adalah suatu karena kegiatan carding tersebut oleh para pelaku. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam melakukan transaksi online, terutama dalam hal kartu kredit.